One Podcast. Suara kita, karya bersama. Halo Kak Firly. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di SMK Negeri 1 Duren. Terima kasih. Bagaimana sih perasaan kakak berada di sini? Oke, hari ini saya dari Jakarta dan bisa berkunjung ke SMKN 1 Duren. Tentu perasaan yang sangat luar biasa dan saya excited banget untuk bisa ketemu sama teman-teman konsentrasi keahlian MPLB di SMKN 1 Duren ini, karena juga sebagai informasi dulu saya lulusan dari konsentrasi keahlian ini juga loh. Wow. Jadi saya sangat excited untuk bisa ketemu dan sharing sama teman-teman di sini. Kalau boleh tahu dulunya itu kelas MPLB berapa? Oke, dulu saya namanya masih belum MPLB ya. Iya. Dulu masih administrasi perkantoran atau disingkatnya APK, dan saya kelas APK 1 gitu. Oh, keren ya, APK 1 gitu. Iya, dulu namanya APK 1. Lalu boleh nggak sih diceritakan sedikit aja perjalanan kakak dalam berkarir? Oke, jadi saya lulus dari SMKN 1 Duren ini tuh di tahun 2015. Kemudian setelah lulus saya langsung lanjut kuliah S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang. Kemudian setelah itu langsung bekerja sebagai teaching assistant di universitas yang sama. Dan 1 tahun kemudian saya mendapatkan pekerjaan full time di Jakarta dan lanjut kuliah S2 gitu di Universitas Pendidikan Indonesia untuk program studinya masih relate dengan perkantoran, yaitu manajemen perkantoran. Dan alhamdulillah sudah lulus tahun 2024 yang lalu dan sampai sekarang masih tetap bekerja di perusahaan yang sama di Jakarta, seperti itu. Itu perusahaannya internasional apa enggak kan ya? Perusahaan nasional, tapi kami juga beberapa partner dari internasional. Salah satu contohnya kita juga berpartner dengan Microsoft gitu. Kalau Microsoft kan salah satu perusahaan global ya. Oh, seperti iya, itu. iya. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam berkarir? Oke, jadi kalau ngomongin karir mungkin kita flashback ketika lulus SMK ya. Ya. Sebenarnya tantangannya itu lebih ke istilahnya clueless ya. Jadi kalau clueless itu masih belum terbayang nanti setelah lulus mau jadi apa. Terus kalau kerja itu ngapain, kalau kuliah itu harus program studi apa. Nah itu masih cukup bingung sampai akhirnya dulu saya diskusi gitu ya dengan guru BK waktu itu dan mendapatkan pencerahan, ternyata lulusan MPLB itu bisa melanjutkan kuliah. Akhirnya saya daftar kuliah dan alhamdulillahnya keterima gitu. Jadi kalau ngomongin kendalanya atau tantangannya sebenarnya terkait dengan kebingungan seperti itu sih. Dan mungkin sekarang ada banyak informasi, salah satunya dari podcast ini ya. Iya. Yang harapannya bisa memperbanyak informasi dan pengetahuan kita sih, sehingga nanti bisa kita proses dan menjadi keputusan seperti itu. Menurut kakak, keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh siswa agar siap bekerja di kayak PKL saat PKL gitu? Oke, Atau PKL itu gimana? magang gitu ya? Iya, kalau enggak pas kayak langsung kerja gitu selesai lulus ini. Oke, kalau menurut saya setidaknya ada 3 ya. Apa Yang pertama itu terkait dengan penguasaan teknologi. Jadi harapannya kita bisa jadi orang-orang yang tech savvy ya. Jadi tech savvy itu kita bisa lancar untuk pertama belajar menggunakan teknologi baru dan untuk kemudian terus menggunakan teknologi itu. Seperti itu kan kalau kita ngomongin administrasi perkantoran sebenarnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasinya. Sehingga harapannya kita bisa terus mempelajari, terus mempraktikkan berbagai aplikasi tersebut, karena nanti kalau udah kerja ya kita akan menggunakan banyak aplikasi tersebut gitu dalam keseharian. Jadi kalau bisa detik ini pun kita udah punya bayangan kira-kira aplikasi apa aja yang akan kita pelajari. Tapi Itu yang biasanya pertama. kakak pakai aplikasi apa aja di situ? Oke, kalau di kantor saya sekarang lagi pakai Google Workspace. Jadi semua aplikasi yang ada di Google Workspace seperti
Google Slide, Google Calendar, Google Docs, Google Spreadsheet, kemudian Google Script, Google Meet, dan lain seterusnya itu kita gunakan. Kemudian ada beberapa tools lain seperti itu. Itu tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan soft skill. Jadi cara komunikasi kita, karena bagaimanapun sepinter-pinter apapun kita, tapi kalau cara komunikasinya kurang baik, nah nanti kita kurang bisa menyampaikan sebenarnya ide-ide kita di dalam pekerjaan itu apa. Jadi harapannya kita bisa terus melatih komunikasi, seperti mungkin podcast ini juga melatih komunikasi saya ya, untuk bisa lebih pede, bisa menyampaikan suatu opini atau informasi dengan jelas, dengan terstruktur, seperti itu. Terus kita menggunakan kata-kata yang baik, istilahnya sopan gitu. Nah itu perlu untuk kita latih di keseharian, mungkin ketika ngobrol sama teman, nah itu juga bisa kita latih. Dan yang ketiga, menurut saya hal penting yang harus dipelajari ya, tadi technological skill-nya udah, kemudian soft skill-nya sudah, sekarang adalah kemauan untuk terus belajar. Jadi kita eager to learn gitu, untuk terus mau belajar dan gak lelah untuk belajar. Karena sekarang di perkantoran kita semakin hari semakin banyak aplikasi baru, semakin banyak Jadi hal-hal harus baru. beradaptasi terus-menerus. Betul. Ketika kita nanti lulus, mau lulus SMK, S1, bahkan S2, S3 pun, tetap nanti kita setelah lulus dan kita di kantor kesehariannya itu tetap harus belajar gitu. Jadi 3 hal itu sih yang perlu dipersiapkan menurut saya. Keren sih itu, benar-benar kayak yang terakhir itu kayaknya agak susah ya, banyak banget yang benar-benar menyerah gitu, langsung kayak di tengah perjalanan itu kayak aku capek gitu, aku pengen keluar, aku kayak, soalnya saya sudah banyak dengar kayak gitu Kak. Mungkin pendengar podcast kita juga ada yang merasakan hal serupa ya. Iya pastinya. Oke. Lalu bagaimana pengalaman bekerja di PT Lentera Benderang Bangsa dalam membantu kakak untuk berkembang? Oke, jadi saya sekarang bekerja di namanya Binar ya teman-teman. Di Binar saya sebagai Service Development and Capability Specialist. Jadi ini terkait daily task yang saya kerjakan lebih seperti itu ya pertanyaannya. Iya. Oke, nah yang saya kerjakan itu ada terkait 2 hal sih. Yang pertama membantu teman-teman di perusahaan, artinya divisi lain, untuk menemukan sebenarnya pain points atau kendala mereka dalam melakukan pekerjaan itu apa. Nah, nanti dari kendala tersebut saya coba memunculkan inovasi. Jadi namanya service development ya, untuk mengembangkan servicesnya itu supaya pain points tadi itu bisa kita solve gitu atau kita selesaikan. Dan sekarang kebanyakan cara solve-nya itu adalah dengan mengimplementasikan teknologi khususnya AI. Seperti itu. Mungkin sebagai contoh boleh saya kasih contoh? Ya, boleh banget. Oke. Semisal lagi ada kesulitan nih untuk cara ya meng-screening CV para kandidat gitu. Nah, daripada kita meng-screening CV-nya satu persatu, mending kita gunakan AI untuk membantu proses screening tersebut supaya pertama lebih cepat dan yang kedua lebih akurat juga gitu. Jadi saya dan tim itu juga mengembangkan salah satu tools yang untuk membantu proses screening CV. Itu yang pertama. Saya lanjut yang kedua. Boleh. Oke, yang kedua terkait dengan pemetaan capability dari job role yang ada di kantor gitu. Semisal di kantor ada namanya project officer. Nah, project officer ini tuh yang membantu administratif berjalannya project seperti itu. Nah, kira-kira seorang project officer ini tuh dia harus ngapain aja dan harus bisa apa aja. Nah, itu kita coba petakan skill setnya, mulai dari bisa hal-hal administratif, Google dokumen, Google spreadsheet itu harus mahir gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara komunikasi project officer, cara pembawaan dia ketika ngomong di depan. Nah, itu kita petakan. Kemudian nanti kita breakdown lagi kira-kira orang-orang yang cocok mengisi job role project officer ini tuh dari lulusan mana, kemudian harus punya sertifikasi atau kompetensi apa. Nah, itu kita petakan. Jadi masuk ke ranah capability specialist tadi.
Oh, iya. Dua hal besar itu sih yang dilakukan di kantor. Keren banget. Aku jadi kayak rada bingung gimana gitu, tapi keren banget sih itu. Selanjutnya, motivasi apa sih yang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik SMK Negeri 1 Turen ini? Oke, kalau untuk teman-teman SMK keseluruhan di SMKN 1 Turen, menurut saya jangan lelah belajar sih, karena sekarang dunia berjalan begitu cepat ya. Ngerasa Iya, nggak sih Kak, iya. kalau dunia berjalan begitu cepat ya? Cepat banget. Iya, kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi atau teknologi yang baru gitu, bahkan AI ya. Mungkin dulu kita dengernya cuma ChatGPT ya, Iya, bener nggak sih? iya. Terus semakin kesini semakin banyak, ada Cloud, kemudian ada Gemini, ada Qwen dan lain seterusnya, itu sangat banyak sekali, sehingga harapannya kita bisa terus belajar sih cara penggunaan tools baru tersebut. Jadi nggak puas dengan apa yang diajarkan guru di kelas aja, tapi kita lebih ke eksploratif secara mandiri gitu. Mungkin kalau main TikTok boleh tuh di searching tools AI terbaru saat ini apa, pasti di TikTok muncul ya. Itu Iya. bisa kita jadikan sarana belajar sih, karena semakin kita belajar sebenarnya kita akan semakin optimis. Jadi kita semakin tahu kalau wah ternyata dunia itu luas, dan sebenarnya kita itu bisa banget loh sebagai lulusan SMK nanti untuk secara karirnya itu sangat scale up gitu sih. Jujur banyak banget ya AI, apalagi Dola itu. Nah. Biasanya iklannya itu di mana-mana, apalagi di YouTube, terus TikTok itu biasanya sering muncul, jadi saya agak gimana gitu. Gimana tuh? Ya kayak agak Penasaran kesel. ya? Tapi ya cukup penasaran, cuman kayak agak kesel aja gitu loh. Hmm. Kadang disalahgunakan gitu loh AI-nya. Oh, I see. Ya, berarti ini sih perlu juga ya untuk kita memahami etika penggunaan AI. Ya. Jadi kita menggunakan AI hanya untuk hal-hal yang ada beneficial, untuk hal positif di kehidupan kita gitu, bukan untuk yang negatif. Iya. Demikian ya. Saya biasanya sering kayak curhat ke ChatGPT itu karena nggak ada teman buat curhat, jadi ya ke ChatGPT. I see. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya cerita ke ChatGPT, asal nggak hal-hal privacy sih yang kita ceritakan. Mungkin hal-hal privacy itu seperti nama lengkap kita, tanggal lahir kita, foto wajah kita, itu menurut saya lebih baik jangan diupload gitu. Soalnya khawatirnya nanti malah dijadikan bahan belajar AI, jadi dijadikan knowledge AI dan nanti bisa dikonsum atau diakses sama user AI-nya. lain Aduh, gitu. iya. Kan kita nggak mau ya curhatan kita Takut bocor. banget, sumpah takut banget ya Allah. Nah, itu sih. Ya. Terakhir, apa nih harapan kakak untuk siswa SMK Negeri 1 Turen? Oke, harapannya bisa terus optimis, karena SMK tidak seburuk itu. Kita punya banyak opsi setelah lulus, bisa kuliah, bisa lanjut kerja, atau mau istirahat dulu mungkin, mau membantu orang tua 1 tahun, terus kemudian nanti kerja atau kuliah. Itu menurut saya pilihan yang semuanya bagus sih. Jadi sebagai lulusan SMK itu kita harusnya optimis gitu, karena memang banyak opsi di luaran sana. Kemudian tidak patah semangat untuk belajar gitu. Sekarang semuanya bisa kita akses dari HP ya, jadi belajar dari HP, dari YouTube, dari TikTok, itu banyak sih resource-nya, jadi kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Iya, dan kalau ada koneksi ke alumni nggak apa-apa, nanti bisa chit-chat sama alumni mungkin untuk tanya-tanya seputar karir gitu, di saat ini yang sedang banyak itu apa yang perlu dipelajari. Menurut saya juga penting sih untuk tahu insight dari dunia pekerjaan di kehidupan nyata gitu. Iya. Terima kasih Kak Fili sudah berada di sini untuk mengisi waktu luangnya di. Terima kasih ya Kak Fili sudah menjawab semua pertanyaanku ya. Oke, terima kasih juga buat podcast ini karena udah memberikan ruang ya untuk sharing seperti ini. Ya. Sekian podcast dari kami. Tunggu saja kelanjutan dari podcast Turen One ya. Dadah. Dadah. Dadah.